Petugas Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri melakukan penangkapan pelaku judi online jaringan internasional. Dari pengungkapan ini sebanyak 20 orang pelaku di sejumlah wilayah di Indonesia berhasil ditangkap. Para pelaku berperan sebagai admin keuangan, penyewa rekening, hingga pengelola money changer untuk pencucian uang hasil judi online. Dalam 1 tahun, polisi berhasil meringkus 3 jaringan judi online internasional. Masing-masing jaringan diketahui meraup omset hingga ratusan miliar rupiah. Kini para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Pengungkapan ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan cyber, khususnya judi online lintas negara. Namun di tengah besarnya perputaran uang dan kompleksnya jaringan internasional, sejauh mana upaya penegakan hukum mampu memutus mata rantai judi online hingga ke akarnya? Tim TV One mengabarkan. Ya, berita yang cukup menyenangkan di awal tahun 2026, Maria Segaf. Judi online internasional jaringannya berhasil diungkap ataupun berhasil ditangkap, meskipun ini nggak langsung semata-mata langsung ditangkap semua. Ini adalah hasil pengembangan dari bulan Agustus 2025 yang mana hingga awal tahun kemarin sudah sebanyak 20 orang yang diamankan terkait kasus judi online jaringan internasional. Ya, kami sih inginnya kemudian judi online diberantas hingga akar-akarnya. Gitu. Apakah ini kemudian bisa membuka pintu itu gitu ya. Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi, ada Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Ada juga Mas Pratama Pusada, pakar keamanan siber. Terima kasih Mas. Selamat pagi Mas Philip. Dan kami juga sudah terhubung bersama dengan Kombes Pol RDA Caniago, Kabak Penum Divisi Humas Polri. Selamat pagi. Assalamualaikum Kombes RD. Selamat pagi. Assalamualaikum. Siap, Pak Kombes, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya pengincaran terhadap para pelaku ini dilakukannya seperti apa dan juga bagaimana bisa mengungkap jaringan internasional dengan ratusan miliar rupiah loh ini omsetnya. Baik, terima kasih Mbak Maria ya dengan Mas Philip. Ya. Jadi kita pada tanggal 27 Agustus kemarin tahun 2025 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri itu melakukan kegiatan pengungkapan judi online secara serentak di beberapa wilayah. Di antaranya adalah di Jawa Barat, kemudian di Jakarta sendiri, kemudian di Banten, dan di Jawa Timur. Nah, ini terungkap dengan ditemukan situs yang bernama t6.com, kemudian WE88, lalu ada OneXBet Eropa dan Asia. Nah, dari itu semuanya ini merupakan komitmen kita yang tetap melakukan kegiatan-kegiatan terkait pengungkapan judi online yang ada di Indonesia. Ya, tentunya kita sudah mengetahui bahwa hasil pengungkapan tersebut kita menemukan atau memblokir beberapa rekening atau akun-akun dan diperkirakan ratusan miliar yang sudah kita dapatkan. Ya, tentunya ini dengan kerjasama stakeholder terkait, salah satunya adalah PPATK, di mana dari PPATK menyampaikan kepada kami bahwa ada transaksi yang mencurigakan, lalu kemudian dari Komdigi, ya tentunya dari kementerian tersebut ini akan menemukan beberapa akun-akun atau situs-situs online judi online yang saat ini sudah diblokir dari Kementerian Komdigi. Seperti itu. Baik, Pak Kombes, apakah dengan penangkapan dari 20 total ada 20 tersangka ya terkait kasus judi online jaringan internasional ini, kemudian pihak kepolisian berhasil mengembangkan penyidikan, apakah memang semua ini berafiliasi kepada salah satu bandar internasional atau seperti apa, Pak Kombes? Ya, tentunya sekali lagi kita berkomitmen akan mengembangkan terus. Kita mencari secara digital, ya, di mana saat ini kita baru menemukan para pelaku-pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia. Nah, tapi kita tetap melakukan upaya-upaya untuk mencari, ya, di mana bandar-bandar judi online yang akan kita temukan, ya.
Dalam artian bahwa pelaku-pelaku tersebut tentu kita akan berkolaborasi, berkoordinasi dengan negara-negara yang sekiranya kita mempunyai kerjasama terkait pengungkapan bandar judi online yang ada di Indonesia maupun secara internasional. Nah, ini juga kita dari pengungkapan kemarin kita menemukan terkait jaringan internasional dan Asia. Demikian. Oke, dan penyelidikan secara digital juga sudah dilakukan, Mas Pratama. Ini apakah kemudian bisa menjadi pintu pembuka gitu ya pemberantasan judi online secara masif dan langsung dari akarnya? Ya, yang pertama mengapresiasi dulu ya Polri di awal tahun ini sudah menunjukkan bahwa ternyata memang kita niat loh mau memberantas judi online ini gitu. Jadi selamatlah untuk Polri gitu ya. Tetapi ini baru langkah awal karena PR-nya masih sangat panjang sekali nih gitu. Barusan nih beberapa detik yang lalu saya coba akses gitu ya, mencari situs judi online di websitenya pemerintah. Dan ini saya temukan nih. Websitenya pemerintah? Ya. Mungkin bisa dikasih lihat juga. Ini ada apa, Mas Pratama? gambarnya, ntar ya. Ini gambar agak ini. Oke. Jadi ada di Barito Selatan Kabupaten, kemudian BNN Go ID itu juga kena nih BNN nih. Coba Itu kita lihat. bentuknya iklan atau promosi begitu ya? Enggak, login untuk bisa dikasih masuk. Coba kita lihat ini. Ini di BNN. Hanya dengan sekali akses langsung. Iya. Maksudnya di BNN itu apakah kemudian ini dihack gitu Mas atau bagaimana Mas Pratama? Dia dihack gitu. Artinya apa? Ini bandar judi ini sekarang udah nggak punya otak lagi nih gitu. Dia menggunakan berbagai macam cara supaya judi online ini tetap jalan di negara kita. Artinya menangkap orang-orang yang berada di balik admin ataupun bisa kita bilang sebagai admin ini aja kan tidak cukup. Ini yang ditangkap Polri ini sebenarnya adalah agen-agennya saja gitu. Jadi kalau kita ngomong ekosistem judi online, itu agen itu bisa ada ribuan. Di Indonesia, di luar negeri itu ada ribuan gitu kan. Ini kemarin tangkap di Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan lain-lain begitu ya. Tetapi bandarnya itu paling hanya ada 5 atau 6. Kenapa saya bilang hanya 5 atau 6? Karena apa? Karena dari ribuan jutaan website judi online tersebut yang diklaim diblokir oleh Komdigi, itu begitu login, masuknya hanya ke 5 atau 6 server aja. Pasti gamenya sama aja gitu. Jadi semua orang se-Indonesia ini kalau main, gamenya sama aja gitu. Coba tanya teman-teman yang main judi online. Yang mainnya Zeus, mainnya slot ini gitu. Sama gitu. Artinya apa? Yang dilakukan itu sebenarnya nggak efektif gitu. Kelihatan memblokir banyak tapi sama sekali tidak mematikan judi online. Nggak cuma blokir loh, yang ditangkap juga cukup banyak loh. Ya. Karena ada admin, ada pengelola keuangan makanya juga. saya tadi bilang, sebenarnya ada tiga cara nih untuk membasmi judi online. Yang pertama adalah pembatasan akses. Pembatasan aksesnya, tapi jangan pembatasan akses landing page-nya yang sekarang dilakukan oleh Komdigi. Tapi servernya yang diblokir. Nggak usah mikir servernya ada di Kamboja, di Vietnam, di Myanmar, atau dimanapun. Nggak usah dipikirin. Itu kan masalahnya biasanya kan? Oh enggak dong, kita bisa tahu apa lokasi servernya ada di mana, itu bisa kita blokir gitu. Yang jadi masalah adalah yang kita blokir itu salah. Yang kita blokir itu adalah landing page-nya. Contohnya misalnya gini, Mas Philip, saya selalu analogikan ini nih. Ada orang bikin judi sabung ayam di GBK sama JIS gitu. Orang-orang pada nonton kan, live kan siarannya kan gitu. Yang tutup itu adalah TV masyarakat di masing-masing rumah. Judinya masih ada di sana. Jadi selama orang masih bisa live di sana, orang masih bisa main gitu. Oleh karena itu ini pusatnya harus diambil. Yang kedua, transaksi rekening. Nah ini sebenarnya kita ketahuan, nggak mungkin bank, nggak mungkin dompet digital, nggak mungkin layanan keuangan itu nggak tahu bahwa rekening itu digunakan untuk judi online. Karena patternnya jelas. Yang ditransfer uangnya kecil-kecil, jumlahnya banyak, 24 jam. Pasti ketahuan. Kenapa nggak diblokir? Itu yang jadi masalah. Yang ketiga, aparat penegak hukum, PPATK sudah memberikan puluhan laporan analisis keuangan lengkap, by name, by address. Artinya apa? Perusahaan mana yang menjadi penampungan, rekening mana, orangnya siapa, nomor handphonenya siapa, rumahnya di mana, namanya siapa, itu tinggal diambil. Kenapa nggak dilakukan gitu? Nah, 3 ini kalau kita nggak mau melakukannya ya sudah akan jadi seperti itu. Sekarang kita lihat sampai detik ini juga orang masih bisa judi online. Cukup itu menarik. jadi Sebelum masalah. ke Mbak Sandra, saya juga mau minta tanggapannya dulu dari Pak Kombes Erdi. Pak Erdi, sebenarnya kayaknya PR-nya masih banyak nih Pak. Betul, ini cuma agen-agen kecil saja, Pak Besardi? Ya, baik. Kita bisa melihat beberapa perkara-perkara yang sudah kita tangani ya. Jadi bukan sekarang saja dan bukan Direktorat Tindak Pidana Umum saja yang melakukan pengungkapan. Salah satunya adalah Direktorat Siber, kemudian Direktorat Ekonomi Khusus yang ada di Bareskrim, bahkan
di polda-polda jajaran. Dan ini terus kita lakukan secara simultan dan berkelanjutan. Nah, tentunya pengungkapan ini juga kami juga membutuhkan informasi dong, ya, membutuhkan informasi dari beberapa stakeholder yang terkait, tentunya juga selain itu masyarakat. Nah, artinya apa? Kita tetap berkomitmen. Apabila kita menemukan, kita akan ungkap dan kita akan melakukan penegakan hukum. Baik Pak Kombes, mungkin sedikit saja Pak, saya ingin menanyakan rasa penasaran saya. Ketika pihak kepolisian berhasil menangkap para pelaku, kalau kemarin kan ada admin, pengelola keuangan. Apakah dari barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian ketika melakukan penangkapan, itu tim siber dari Polri tidak bisa ataupun mungkin saja bisa melacak bagaimana ini arah dari jaringan judi internasional? Bandarnya begitu? siapa? Bandarnya siapa begitu aksesnya? Ya, baik. Tentunya kita akan mengarah ke sana, ya. Tapi dengan demikian kita tetap membutuhkan koordinasi dari instansi terkait. Ya, di sini memang kita sudah menemukan beberapa pelaku dengan peran-perannya. Salah satunya tadi yang disampaikan, ya ada admin keuangan, kemudian penyewa rekening operasional, bahkan pemilik money changer yang sudah pernah kita ungkap, yaitu terkait dengan pengelola money laundering-nya. Ini kita terus lakukan. Ya, artinya apa? Koordinasi, kemudian kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait, ya stakeholder yang lainnya, itu tetap kita harapkan agar dapat mengungkap kejahatan-kejahatan ke depannya sampai kita mendapatkan bandar-bandar yang akan kita tuju. Demikian. Ya, Mbak Cassandra, sembari kemudian Polri bekerja keras untuk menangkap siapa bandar-bandar di balik judi online internasional ini gitu ya. Semakin merajalela saja nampaknya Mbak, kalau kita lihat Mbak. Saya kira ya, dan ini kan juga terkait istilahnya penanganan ini juga harus seperti penanganan kasus adiksi lainnya ya. Jadi ada dari sisi supply, tentu harus ada penegakan hukum, tindakan represif lah. Lalu kemudian dari sisi pelaku-pelakunya. Nah, artinya ketika dari sisi supply ini sulit, kita sendiri juga dengar ya, ada kesulitan untuk penegakan hukum, kemudian penangkapan, menangkap supaya bandar ini bisa betul-betul bisa hilang. Nah, sementara dari sisi demand-nya nih, dari sisi masyarakatnya, dari sisi psikologi. Nah, otomatis saya berharap juga dengan adanya penangkapan ini, masyarakat juga bisa berkaca. Apalagi juga mendengarkan penjelasan dari Pak Pratama bahwa masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama keluarga. Jadi dalam arti sebagai komunitas terkecil, setiap keluarga harus bisa memastikan bahwa tidak ada satupun anggota keluarganya yang bisa terjerat. Karena sekali lagi ketika suplainya sudah melimpah ruah, nah satu-satunya jalan sekarang adalah kita menurunkan demand. Betul, ya? Betul. Karena kalau kita melihat sejauh ini bagaimana Mbak Cassandra melihat masyarakat yang menggunakan aplikasi judi online ini apakah memang masih sangat tinggi begitu di Indonesia? Nah, kan candu ya Mbak ya? Pas, justru itu kita sudah masuk menjadi kecanduan sudah pasti. Jadi kecanduan tidak hanya terhadap narkotika dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap digital nih. Nah, persoalannya dari judol lalu kemudian juga nanti ke pinjol. Dan artinya bukan cuma miliaran loh, kita bicara triliunan di sini gitu. Lingkaran setan itu ya Mbak ya? Betul. Karena memang seperti apa secara psikologis ya kalau kita membaca mereka yang sebetulnya kan mereka sudah tahu gitu ya, nama judi online pasti akan rugi jatuhnya, ini hanya permainan sistem semata gitu. Tapi mengapa ya adiksi itu justru muncul bahkan lebih besar begitu? Persoalannya kan kembali lagi ini ada beberapa faktor penyebab ya, dan kita bisa bicara satu dari sisi suplainya memang melimpah ruah, lalu kemudian ada promosi. Jadi kalau ketika bilang mereka tahu bahwa itu pasti kalah, tapi persepsi bahwa akan menang, lalu kemudian dia berharap supaya bisa mendapatkan keuntungan, dan mereka biasanya kan gali lubang tutup lubang nih dari sini. Oh nanti sebentar lagi menang, bentar lagi menang. Bahkan ada yang bisa punya pattern gitu. Nanti setelah ini saya akan menang. Dia yakin sekali gitu. Nah persoalannya kita bicara tentang perilaku dan profil psikologis dari para pelaku ini. Ketika mereka sendiri juga sudah dari sejak dini. Tadi bicara masuknya popping up ya. Jadi bukan cuma di situs-situs pemerintah saja, tetapi kadang-kadang di tempat game anak-anak kecil ini mereka sudah, saya rasa sudah ada gerakan yang cukup masif untuk membuat masyarakat Indonesia ini menjadi kecanduan. Dari anak kecil saja, itu mereka juga sudah mulai. Biasanya juga promo-promo di online juga banyak sekali. Betul. Ya? Pernah ikut ya, Philip ya? Bukannya pernah ikut, saya pernah sering lihat. Kirain. Iya, banyak sekali. Begitu, Mas Pratama mungkin ada. Ya, jadi kalau menurut saya memang masalah ini tidak akan bisa selesai gitu. Kenapa? Karena ketika bandar-bandar ini
menggunakan berbagai macam cara dengan memanfaatkan kebocoran data pribadi untuk nawar-nawarin masyarakat. Nah, disitulah masyarakat akan tergoda. Jadi kalau kita ngasih bimbingan psikologis kepada pemain, susahnya minta ampun. Udahlah orang. Karena apa? Karena pemain itu merasa bahwa enggak kok, saya menang kok gitu. Nah, inilah canggihnya algoritma Jadi judi lebih online. susah ngasih tahu orang jatuh cinta atau kecanduan judi online? Inilah canggihnya algoritma judi online, Mas Philip. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu sudah di-profiling. Begitu orang main pertama kali, udah di-profiling. Sistem udah baca tuh ya? Udah dibaca. Kapan Anda akan menang, kapan Anda akan kalah, kapan duit Anda akan habis. Tapi ketika duit Anda habis, Anda nggak akan merasa duit Anda habis. Kenapa? Karena begitu misalkan nih patternnya nih, Mas Philip nih main nih misalkan contohnya. Tiap hari main 2 jam, tiba-tiba main cuma 10 menit. Sistem itu bisa baca, loh kenapa nih Mas Philip cuma main 10 menit? Akhirnya apa? Dikasihlah kemenangan. Begitu dikasih kemenangan, ternyata saya dapat jackpot nih. Begitu ya? Dapat jackpot nih. Akhirnya apa? Main lagi 2 jam, 3 jam gitu. Ketika Mas Philip misalnya nggak main 3 hari gitu, misalkan nggak boleh 3 hari, sehari aja nggak main gitu. Nanti customer service-nya akan kontak. Mas, kenapa nih kok nggak main? Kita lagi ada promo loh. Ini pakai promo saya. Nanti Mas begitu main dapat jackpot. Begitu main beneran dapat jackpot. Gitu. Setelah itu kalah. Jadi setiap orang itu sudah ditentukan nasib Anda itu seperti apa. Udah pasti kalah. Return to player-nya, uang yang kembali kepada pemain itu hanya 0,001% saja, Mas. Jadi artinya udah pasti kita kalah. Silahkan Anda lihat ini yang nonton TV One. Silahkan Anda lihat teman Anda main judi online. Lihat nih, antara deposit sama withdraw-nya, banyakan mana? Udah pasti banyakan depositnya. Nggak mungkin banyakan withdraw-nya. Oke, artinya ini sebenarnya memang betul kata Mbak Cassandra tadi ya. Sudah ada adiksi. Iya betul, sudah ada sistem tertentu untuk membuat masyarakat Indonesia kecanduan akan judi online ini. Kombes Edi harus menjawab hal ini ya. Sesaat lagi, kami jeda dulu. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Pratama, Mbak Cassandra, dan juga Kombes Erdi, ini kami coba ajak Anda terlebih dahulu menuju ke wilayah di Muara Karang di Jakarta Utara, salah satu lokasi TKP judol kemarin, begitu ya. Sudah rekan kami Alvin Saputra di sana. Alvin, silahkan. Ya baik, Maria, Philip, dan juga pemirsa, memang belakangan ini Baris Krim Polri baru saja mengungkap kasus jaringan judi online yang berada di daerah Muara Karang, Jakarta Utara, di mana saat ini saya mengabarkan langsung berada di TKP, di mana tempat beberapa penangkapan para tersangka jaringan judi online yang berada tepatnya di apartemen Laguna, Muara Karang, di mana memang beberapa orang ini ataupun tersangka ini ditangkap di apartemen di Muara Karang ini, di mana memang untuk lokasi judi online sendiri memang juga tepat berada di Ruko Muara Karang Pluit, Jakarta Utara, di mana untuk di ruko tersebutlah operasi judi online ini dilakukan sudah hampir 1 tahun ini, di mana memang untuk penangkapan para pelaku judi online ini memang merupakan hasil dari pengembangan kasus dari beberapa waktu yang lalu, di mana Philip dan juga pemirsa, ini merupakan jaringan judi online internasional yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dan juga untuk penangkapan dari dari bulan Agustus dan juga Desember 2025 memang ada sebanyak 20 orang tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jaringan judi online ini. Dan memang para tersangka judi online ini berperan ada yang sebagai admin, ada yang sebagai operator, hingga sebagai pemilik admin judi online. Dan juga para pelaku ini ditangkap memang di berbagai wilayah seperti Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan ada di Jakarta Utara hingga di luar daerah juga. Dan memang dari pihak Barreskrim juga sudah mengamankan ataupun memblokir sebanyak 112 rekening bank dalam judi online, di mana memang dari Barreskrim sendiri juga berkomitmen untuk nantinya bekerjasama dengan Komdigi dan juga PPATK untuk nantinya membasmi judi online di Indonesia. Sementara Philip, Maria kembali ke studio. Ya, terima kasih Alvin Saputra melaporkan langsung dari Jakarta Utara. Ini saya langsung mau saja ke Kombes Erdi. Kombes Erdi, tadi disampaikan oleh Mbak Cassandra dan juga oleh Mas Pratama gitu, bahwa ini sudahlah rahasia umum bahwa memang sudah ada sistem tertentu begitu untuk kemudian membuat masyarakat Indonesia kecanduan akan judi online. Bahkan kalau kita bisa bicara data begitu ya, PPATK 2024 menyatakan memang jumlahnya cukup besar para pecandu gitu ya judi online di Indonesia. Bahkan mirisnya ini ada angka dari PNS sebesar 1,20%, bahkan juga TNI Polri yang mencapai 2,16%. Ini betul bahwa memang
ada sistem ingin membuat masyarakat Indonesia kecanduan judi online. Data ini betul, Pak? Baik, itu data-data ya yang ada di kami adalah terkait dalam pengungkapan yang sudah kita laksanakan. Nah, kalau masalah data tadi mungkin saya belum mendengar ya, mungkin itu data dari pihak lain PPATK. yang memang kita tidak pungkiri bahwa itu pasti ada. Nah, tapi tentunya Polri saat ini tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang menyangkut masalah judi online, baik itu secara internal maupun eksternal, ya, dengan mengedepankan teknologi yang ada di era digital ini. Kita memang harus mengakui bahwa semua ini dapat masuk kemana saja, yang bisa saja di lingkungan Polri dan bisa saja di lingkungan instansi-instansi lain. Nah, tapi sekali lagi dengan demikian, ya, dengan bantuan dari rekan-rekan stakeholder lainnya, kemudian masyarakat, nah, kita tetap berkomitmen dalam pengungkapan. Kembali lagi, kita tidak pandang bulu siapapun yang memang kita dapatkan, baik itu mungkin di internal Polri sendiri maupun dengan masyarakat yang benar-benar sudah melakukan kegiatan-kegiatan judi online ini akan kami ungkap dan seterang-terangnya akan kita lakukan tindakan hukum. Demikian. Baik Pak Kombes Edi, kami juga penasaran Pak. Sebenarnya saya juga penasaran, biasanya kami disuguhkan dengan berita-berita penangkapan bandar ataupun judi online ini, pengelolanya biasanya berada di luar Indonesia Pak. Nah kali ini kita di awal tahun 2026 pihak polisi berhasil mengamankan sebanyak 20 orang yang ternyata mereka ini juga pengelola dari judi online ini jaringan internasional. Apakah memang Indonesia saat ini juga sudah dimasuki pengelola-pengelola yang berada di wilayah Indonesia terkait judi online? Pak Kombes Edi. Ya, dalam kegiatan-kegiatan kita ini, ya kita terfokus kepada menemukan situs-situs. Dan dari situ kita melakukan penyelidikan dan kita temukan beberapa pelaku-pelaku yang memang tadi kita sampaikan dengan perannya masing-masing yang tadi sampaikan ya. Ada dengan masalah pemilik money changer, kemudian pemilik rekening untuk sebagai penampung. Nah, ini pun terus kita lakukan. Terkait dengan masalah bandar-bandar atau seperti apa, kita barusan tadi saya mendapatkan informasi dari Barreskrim, mereka sedang bekerja juga. Mereka sedang bekerja, ada yang di luar daerah, bahkan ada yang di luar negeri. Nah, tentunya ini tetap upaya-upaya yang kita lakukan dalam pengungkapan judi online ini secara simultan, ya, secara terus-menerus. Kemudian kita tetap bekerja sama dengan kementerian lain seperti Komdigi, PPATK, dan ya tentunya masyarakat ya. Ya, artinya bahwa tidak menutup kemungkinan bandar-bandar atau peran-peran yang penting ini sudah terafiliasi kepada masyarakat Indonesia yang ada sekarang. Terima kasih. Baik. Iya, Mbak Cassandra, kalau kemudian polisi sedang bergerak begitu ya, tapi kan ini kan nggak cukup ya. Memang harus ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri kan. Tapi bisa nggak sih ini kemudian mendapatkan bantuan secara psikologis gitu? Yang jelas tadi kita udah bicara dari sisi represif, lalu kemudian prevensi, pencegahan. Nah, tadi yang disampaikan adalah dari sisi penanganan untuk terapinya. Nah, sampai saat ini dengan sangat menyesal saya menyatakan bahwa belum ada tindakan untuk terapi dan rehabilitasi untuk judi online. Kalaupun ada, itu hanya bisa diakses untuk golongan yang mungkin ekonomi menengah ke atas. Karena mereka secara sadar dan memang punya dananya datang ke kantor praktek psikologi untuk mendapatkan terapi untuk penanganan judi online. Dan biasanya mereka itu udah habis-habisan. Udah habis rumah hitungannya udah bukan cuma ratusan juta tapi udah MM-an baru mereka datang ke psikolog. Nah, persoalannya adalah karena belum ada di tingkat level yang tadi disebutkan tadi hampir 60-80% itu ada di kelompok menengah ke bawah, ekonomi ke bawah. Nah, persoalannya kan tidak ada. Nah, ketika tidak ada terapi dan rehabilitasi terhadap mereka, tentu ini akan sulit karena mereka akan mencari lagi. Nah, di sini dari sisi aspek neurobiologi pun mungkin harus ada ahli yang lebih baik bicara dalam hal ini ya. Akan semakin menggerogoti kan? Kecanduan ini tidak bisa hilang hanya dengan dikuliahin atau dikasih bimbingan psikologi. Secara ini udah sulit sekali. Keluarga, masyarakat juga untuk memberitahu mereka yang sudah kecanduan judi online sudah nggak apa-apa? Tidak akan bisa. Udah targetnya yang tidak belum sulit. main lah. Gitu. Ya, Lebih jadi banyak memang yang belum main sekali ini. lagi tadi ada represif, ada preventif, lalu kemudian ada
terapi dan rehabilitasi. Nah, terapi rehabilitasi ini yang juga harus dipikirkan bahwa bagaimana Cegah ya. bukan cuma mencegah, menangani orang-orang yang sudah mengalami kecanduan tersebut dengan teknik-teknik yang tentu saja harus diperbaiki. Karena ini pasti ada gangguannya di dalam fungsi otaknya mereka, karena mereka hanya bisa merasa senang dengan apa yang mereka dapatkan dari secara online itu tadi. Jadi sekalipun sudah dikasih tahu itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika mereka sangat yakin bahwa sebentar lagi mereka akan dapat lagi. Apalagi ketika itu nanti diberikan lagi tadi kayak misalnya, oh nanti dikasih voucher dari saya, oh nanti dikasih lagi. Jadi mereka tidak akan bisa terima. Betul. Kemenangan ya. Betul. Dan kurang ajarnya adalah depositnya sangat kecil sekali. Oke. Jadi kita pakai duit 10.000, 15.000, 30.000 itu bisa gitu. Wow. Sehingga apa? Anak-anak sekolah, orang nggak punya duit itu bisa main gitu, ya kan? Orang saya pernah tukang pancong di sebelah rumah saya bilang apa namanya, Pak, pancong Pak gitu. Apa dia bilang? Alhamdulillah udah ada uang buat deposit hari ini gitu. Wow. Tukang pancong. Artinya apa? Targetnya sudah berubah ya mereka. Iya, menurut saya ini hal yang nggak bisa dibiarkan. Kalau misalkan yang main itu orang-orang kaya yang duitnya nggak ada habis-habisnya, terserah lah. Ini targetnya adalah orang-orang nggak punya, yang mereka untuk makan aja susah, untuk bayar sekolah anaknya susah gitu. Mas, sesusah itu berantas bandar utama nih. Enggak dong. Kita nggak untuk tahap awal kita nggak usah mikirin bandar, karena bandar itu pasti ada melindungi, nggak mungkin nggak lah. Gitu. Bandar itu pasti ada melindungi gitu. Walaupun dia pusatnya ada di Kamboja, mau di Myanmar, di luar negeri gitu, pasti ada campur tangan orang Indonesia. Nggak mungkin nggak, karena kita orang Indonesia. Dan itu pasti ada yang melindungi. Nggak usah mikirin itu, gitu ya kan. Tadi polisi yang dilakukan nangkap agen-agen bagus, memberikan pesan bahwa agen-agen yang lain hati-hati loh ya gitu. Asal bukan penangkapan itu ditangkap gara-gara mungkin dia nggak setoran gitu, misalkan gitu ya gitu. Tapi kalau penangkapannya karena memang dia ditangkap gitu karena sudah beroperasi lama, itu bagus. Jadi gitu. fokusnya mana? Fokusnya adalah melakukan yang tadi itu, kemampuan pemerintah kita aja. Yang pertama, masalah pembatasan akses. Yang dibatasi itu, yang diblokir itu jangan server landing utama, page-nya, tapi servernya. Gimana cara nyari servernya? Gampang sekali gitu. Kita udah pernah ngajari di Komdiki gitu. Yang kedua, ini bank itu harus dikasih sanksi kalau dia masih digunakan untuk transaksi judi online. Mas Philip, sekarang cek tadi lihat ya. Semua website itu nawarin mulai dari Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, OVO, kemudian GoPay dan lain-lain. Itu bisa perbankan sendiri harus perbankan, lembaga keuangan itu digunakan untuk judi online ini gitu. Kenapa kok mereka nggak mau melakukan blokir padahal mereka tahu? Nggak mungkin mereka nggak tahu. Yang ketiga adalah Polri. Jadi ini terima kasih Pak Erdi gitu, tapi masih kurang. Ada ribuan lagi nih agen judi yang ada di Indonesia. Ya kita tunggu ya. Kan tadi Pak Erdi juga sudah bilang bahwa tunggu. Komitmen tinggi. Polisi juga masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari dan satu lagi gitu, ketika mengambil barang bukti jangan langsung diambil gitu, dilakukan tracing sehingga bisa ketahuan ini ujungnya ada di mana gitu. Itulah teknologi ya gitu. Dengan internet kita bisa nge-trace dia ada di mana nih. Baik, terima kasih gitu. Mas Pratama, Pak Cassandra dan juga Kombes Edi telah hadir bersama kami. Tentunya kita berharap bagaimana kasus judi online, apalagi jaringannya internasional ini bisa diputus deh di Indonesia. Begitu. Makanya itu dia, tobat ya, Lip ya. Amin. Tobat ya. Jadi Anda tanya sekarang. Oke, kami jeda dulu pemirsa. Ya, usai jeda kami masih hadirkan nih bagaimana kemudian kemarin di awal tahun marak juga nih aksi tawuran di wilayah Jakarta. Mengapa masih terjadi? Usai jeda kami bahas diskusi untuk Anda.